Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal USMPK instan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut soalnya. Nah, ini soal yang pertama. Oke, kita perhatikan soalnya. Sebetulnya ini bisa saja dihitung secara manual, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara dalam ujian USM ini perlu berkejaran dengan waktu karena waktunya sangat singkat, soalnya cukup banyak. Ya, sementara dalam ujian juga kan tidak diperkenankan menggunakan kalkulator. Jadi cara menjawabnya seperti apa? Sebelum kita jawab, di sini tersedia pilihan jawabannya ya, dari A sampai E. Nah, kalau teman-teman mau mencoba dulu ya boleh saja. Setelah itu kita cocokkan jawabannya. Nah, kita cek ke pembahasannya. Soal yang di atas saya tuliskan kembali. Nah, di sini dikelompok-kelompokkan. Nah, dengan warna yang berbeda. Nah, ini saya bedakan dulu dengan warna merah dengan biru. Sebetulnya soalnya sama. Cuman di sini saya berikan warna yang berbeda supaya kelihatan nanti untuk menyederhanakannya. Nah, dari yang ini kan ada 0,77 simpan di depan. Di sini juga ada. Jadi yang warna biru satu kelompok dengan yang warna biru. Ada sama 0,77-nya. Sehingga yang di dalam kurungnya ini 1,23. Karena ini minus, jadi minus 0,23. Selanjutnya kita lirik yang warna merah ini. Yang warna merah masing-masing ada angka 1,23. Jadi 1,23-nya simpan di sini. Terus yang di dalam kurungnya yang positif dulu, ini 1,23 lagi. Terus ini minus 0,23. Nah, simpan dulu ini bagian pembilangnya. Sekarang kita lihat pada bagian penyebut. Yang ada angka 1,77, 1,77 ini warna biru kelompokkan. Kemudian yang di dalam kurungnya 1,23 dikurangi 0,23. Caranya seperti pada bagian yang atas tadi. Selanjutnya demikian pula yang warna merah ini. Ada sama angka 1,23 masing-masingnya, simpan di sini. Terus ini 1,23 yang satu lagi, ini yang dikurangi 0,23-nya. Nah, sampai sini sudah lebih sederhana. Selanjutnya, nah, ini kan yang warna biru dalam kurung saling menghilangkan. Yang warna merah dalam kurung saling menghilangkan juga. Sehingga sisanya 0,77, yang ini 1,23. Yang ini 1,77, yang ini 1,23. Ya sudah seperti ini tinggal dijumlahkan masing-masing pembilang dengan penyebutnya. Yaitu ini dapat 2, yang ini dapat 3. So, jawabannya yaitu 2/3. Berarti jawabannya yaitu pilihan yang A. Oke, mudah bukan? Sip. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soalnya mirip dengan soal nomor 1 tersebut, bedanya di sini bentuknya huruf-huruf. Pilihan jawabannya tersedia juga ya. Oke, coba dulu monggo. Boleh di pause, setelah itu kita cocokkan jawabannya ya. Kita lihat pembahasan berikut. Nah, dari soal yang tersedia saya tulis ulang kembali, kemudian kita manipulasi sedikit. Untuk bagian pembilang yang atas ini tidak berubah. Nah, untuk yang bawahnya, di sini min satunya simpan di depan ya, berarti ini berubah jadi min. Yang ini min berubah jadi yang ini plus berubah jadi min, yang min berubah jadi plus karena angka min 1 disimpan di depan. Nah, setelah itu kita urutkan. Kalau yang atas tetap, yang bawah, nah ini posisinya kita atur. Pertama AC dulu, ini kan plus AC, min BM, terus min AM, terus plus BC. Tujuannya apa? Untuk menyamakan dengan yang atas ini. Sebetulnya tidak perlu dibeginikan juga, kalau sudah tahu ini sama ya tinggal dicoret. Tapi kalau ditulis seperti ini kan lebih kelihatan lagi. Sehingga bagian pembilang yang atas dengan penyebut yang di dalam kurung ini kan sama nilainya. Maka saling menghilangkan sehingga hasilnya adalah 1 dibagi min 1 otomatis min 1. Terjawab deh. Jawabannya min 1 yaitu sesuai dengan pilihan yang E. Nah, ini juga tidak kalah mudahnya ya. Oke, berikutnya nomor 3. Nah, ini cukup panjang soalnya. Di sini ada Karsa dan Lisa. Masing-masing uangnya 80.000.
Nah, mereka pergi ke toko buah untuk membeli apel dan jeruk. Karsa dapat membeli 2 kg apel, 4 kg jeruk tanpa kembalian. Sedangkan Lisa dapat membeli 5 kg apel, 2 kg jeruk tanpa uang kembali juga. Jika Mirna ingin membeli 5 kg apel dan 5 kg jeruk di toko yang sama, maka uang yang harus dibayar adalah di sini tersedia pilihan jawabannya. Berarti di sini ada 3 orang, Karsa, Lisa, dan Mirna. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Nah, dari kalimat yang panjang ini kita ubah menjadi model matematik. Yang pertama diketahui si Karsa. Nah, ingat Karsa tadi ini ya. Karsa 2 kilo apel, 4 kilo jeruk. Sebut saja A itu apel, J itu jeruk. Totalnya kan 80.000 tanpa kembalian. Ya, berarti ini persamaan pertama. Selanjutnya di sini Lisa. Nah, Lisa dapat membeli 5 kg apel, berarti 5A tambah 2 kg jeruk, 2J. Ini juga sama 80.000. Nah, sekarang kita punya 2 model matematik ini. Selanjutnya yang ditanya adalah si Mirna. Jika dia ingin membeli 5 kg apel dan 5 kg jeruk. Nah, dia harus bayar berapa? Artinya untuk menyelesaikan pertanyaan ini, kita harus tahu A berapa, J berapa. Ya, ini mudah ya. Bisa eliminasi, bisa substitusi. Yuk kita cek jawabannya. Dari persamaan Karsa dan Lisa, karena ini sama-sama 80.000, maka boleh dituliskan 2A tambah 4J sama dengan 5A tambah 2J. Paham sampai sini? Oke. Nah, dari sini 2J ini dari mana? Yaitu 4J dikurangi 2J, jadi 2J. Demikian pula ini 5A dikurangi 2A, jadi 3A. Ya. Sehingga ini ada hubungan antara J dengan A. Nah, ini si persamaan ini boleh kita substitusikan ke salah satu persamaan. Mau ke Lisa boleh, mau ke Karsa boleh. Untuk jawaban di sini saya ambil contoh disubstitusinya ke persamaan yang Lisa. Ya, supaya 5A-nya ini tetap 5A. Jadi ada unsur yang samanya. Kalau disubstitusinya ke Karsa kan tidak ada unsur yang sama dengan yang si Mirna. Maka dipilih ke Lisa. Nah, ini persamaan yang Lisa, tulis ulang kembali. Nah, 2J-nya kan di sini dinyatakan 3A. Sehingga 5A dari sini, 2J ini diganti dari 3A. Ya, diganti dengan 3A maksudnya, sehingga 5A tambah 3A berarti 8A, yaitu 80.000. So, didapatkanlah nilai A-nya 80.000 dibagi 8, yaitu 10.000. Nah, kalau A-nya sudah ketemu, maka J-nya yaitu tinggal substitusi ya. Ini kan 30.000 dibagi 2, berarti 15.000. Oke, saya ulangi, mendapatkan nilai J boleh dari sini. 3 kali A, karena A-nya 10.000, jadi 30.000 dibagi 2, maka dapat J-nya 15.000. Sehingga Mirna itu kan tadi 5A tambah 5J, boleh juga ditulis 5 kali A tambah J, berarti 5 kali 10.000 tambah 15.000, atau 125.000. Jadi inilah uang yang harus dibayar oleh Mirna. Jawabannya yaitu yang sesuai dengan pilihan yang A. Oke. Sip, nomor berikutnya. Nah, jika X menunjukkan luas persegi yang sisinya 25 cm dan Y luas persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebar 20 cm, maka di sini dicari hubungan antara X dengan Y. Apakah lebih besar, ataukah lebih kecil, ataukah sama, ataukah tidak ada hubungan sama sekali. Baik, kita cek pembahasannya. Nah, karena X itu luas persegi dengan sisinya 25, maka luasnya itu berarti 25 kali 25. Jadi 625 cm persegi ya. Sedangkan Y, karena ini persegi panjang, berarti luasnya panjang kali lebar. Maka 30 kali 20 yaitu 600 ya. Ini sama-sama menunjukkan fungsi luas X dengan Y. Yaitu ini persegi panjang. Kalau dilihat dari angkanya jelas X lebih besar. Sehingga hubungannya X lebih besar daripada Y.
Berarti jawabannya yaitu pilihan yang C. Mudah bukan? Oke. Selanjutnya. Nah, ini soal kelima. Jarak kota A dan B yaitu 120 km. Jika X yaitu lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 75 km per jam dan Y lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 30 meter per second. Maka sama di sini juga cari hubungan antara X dan Y ya. Kita langsung ke pembahasannya. Untuk X sendiri kan tadi waktu. Kalau waktu itu di sini jarak ya dibagi dengan kecepatan dalam kilometer per jam. Di sini karena ini kan jaraknya 120 km. Terus ini 75 km per jam. Jadi ini yang X-nya, waktu tempuhnya ya dalam satuan jam. Tidak perlu diselesaikan, biarkan begitu. Sekarang kita yang Y. Yang Y waktu juga, tapi di sini lihat kecepatannya masih 30 meter per second. Harus diubah dulu menjadi kilometer per jam, yaitu dikalikan dengan 3,6 supaya satuannya kilometer per jam. Nah, jaraknya sama dari A ke B 120 dibagi 30 kali 3,6. Berarti ini 120 dibagi 30 kali 3,6-nya 108. Nah, kalau kita bandingkan meskipun tidak dapat nilai desimalnya, ini penyebutnya 75. Ini penyebutnya 108. Suatu bilangan yang sama jika dibagi dengan penyebut yang lebih kecil, maka akan menghasilkan nilai yang lebih besar. Sehingga nilai X akan lebih besar dibandingkan dengan nilai Y. Jadi hubungannya X lebih besar daripada Y, jawabannya yang sesuai yaitu pilihan yang C. Cukup jelas? Oke, untuk video kali ini saya cukupkan 5 soal saja dulu ya. Biar sedikit, yang penting sering latihannya. Silahkan cek latihan soal pada video yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan selamat belajar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.